Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah pagi ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah makanan untuk rohani kita, supaya kita terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan juga yang akan menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman-Nya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Tuhan kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengenaikan segala puji, hormat dan syukur atas segala rahmat dan anugerah, berkat dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami butuh tuntunan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu atas setiap kami. Dan urapi kami semua sehingga bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Matius 6 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jemaat dikasih Tuhan, khawatir. Satu kata yang tidak asing bagi kita, karena kita, saya percaya sering mengalaminya. Khawatir adalah reaksi jiwani, ya, ketika kita menghadapi segala sesuatu yang mungkin, ya, menurut kita kurang baik. Lalu timbul pikiran yang lebih negatif lagi. Ya, maksudnya apa? Ya, biasanya orang khawatir mikirnya negatif. Khawatir akan terjadi hal yang buruk. Khawatir akan terjadi hal yang menyedihkan. Khawatir akan sesuatu yang berhubungan dengan kekurangan. Khawatir akan apa yang dimakan, minum, pakai. Nah, itulah kekhawatiran. Nah, tetapi sesungguhnya Tuhan sendiri itu sudah menjamin kita sebagai orang percaya. Kalau sudah baca lanjutan dari bacaan kita ini, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka sesungguhnya ada pemeliharaan Tuhan. Nah, jadi memang khawatir tidak serta-merta bisa hilang dari hidup kita. Mendengar atau melihat keadaan yang terjadi dalam dunia sekeliling kita bisa saja timbul khawatir. Tetapi jangan larut dalam kekhawatiran itu. Jangan sampai kekhawatiran itu justru melemahkan iman kita. Hati-hati, orang yang khawatir biasanya imannya mudah goyah. Orang yang penuh kekhawatiran imannya akan lemah. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, imannya teguh di dalam Tuhan, maka dia tidak mudah khawatir. Mungkin sesaat khawatir, tapi begitu menyadarinya, orang bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri, sehingga tidak larut dalam kekhawatiran. Karena khawatir itu bahasa kerennya saudaranya takut. Nah, takut itu sepupunya lagi dengan ya tidak beriman. Nah, jadi artinya khawatir, takut, kurang percaya atau tidak beriman itu menjadi satu kelompok yang atau suatu bagian dari hidup kita yang harus kita lawan. Jangan izinkan ketakutan, kekhawatiran itu menguasai diri kita. Ya, terus pertanyaannya, bagaimana kalau kekhawatiran itu datang? Mari buka firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Dalam gadget saudara mungkin 22 ya. Oke, saya bacakan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Perhatikan, serahkanlah. Tapi ada banyak orang menyerahkan itu berat. Sukar, sulit menyerahkan. Tuhan bilang apa melalui firman-Nya? Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Tetapi orang lebih suka menikmati khawatir tanpa disadari daripada menyerahkan khawatir kepada Tuhan. Ya, ada orang bicara, ya aku udah serahkan khawatir kepada Tuhan, tapi masih khawatir juga. Artinya engkau masih pegang khawatir itu. Kau udah diserahkan, lepas. Ya, khawatir datang lagi, serahkan lagi kepada Tuhan. Artinya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Kita mempercayai Tuhan bahwa Tuhan itu memelihara kita. Bahkan dikatakan tidak untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Sesaat mungkin bisa saja terjadi. Tetapi khawatir itu akan harus dilawan. Ya, jangan dibiarkan menguasai diri kita. Kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Yang burung aja dipelihara apalagi kita anak-anaknya. Ya,
Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita, ayo untuk melawan khawatir adalah dengan kita berserah kepada Tuhan. Bukan pada keadaan, bukan kepada situasi dalam hidup kita. Bukan menyerah kepada keadaan, tetapi berserah kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sebab Ia Tuhan memelihara hidup kita. Coba lihat sekarang dalam Matius 6 ayat 33. Saya bacakan ya. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu makan dan minum, apa yang kamu pakai, semua disediakan Tuhan, ditambahkan kepadamu. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Intinya utamakan Tuhan dalam segala keadaan hidupmu. Percaya dan andalkan Tuhan. Dia yang memelihara kita, ya. Jadi dengan kita menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita, sehingga tidak ada alasan lagi untuk kita dibelenggu kekhawatiran, ya. Jangan sampai hidup kita dikuasai dan dikendalikan oleh kekhawatiran, ya. Sekali lagi, orang yang khawatir pikirannya pasti negatif, ya. Mikirkan hal-hal yang negatif. Kok kayak gini, kok kayak gitu, ya kan? Jadi artinya jarang orang khawatir mikirnya positif. Wah, jangan-jangan nanti aku diberkati, jangan-jangan nanti aku naik dipromosikan, jangan-jangan anakku nanti pinter. Nah, itu nggak khawatir. Nggak ada berpikir gitu. Mesti mikirnya negatif kan. Aduh, bagaimana masa depan besok ya? Kondisi pandemi mau tahan berapa lama ya? Bagaimana besok aku makan apa ya? Dan sebagainya. Jadi hal-hal yang muncul di pikiran yang menakutkan, itulah yang membuat orang akhirnya dikhawatir. Buang segala khawatirmu. Percayalah akan Tuhan. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar Tuhan, sekalipun khawatir seringkali datang dalam hidup kami, tapi kami tidak mau dikendalikan khawatir. Kami mau Tuhan mengandalkan Engkau. Kami mau serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang memelihara kami, sehingga kami tidak perlu khawatir lagi. Kami percayakan hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami, bahkan juga kami serahkan seluruh keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terus pimpin dan sertai kami dalam segala aktivitas kami hari ini. Jauhkan celaka mara bahaya, dan bila damai sejahtera, serta berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.